orang tua kita. Hai sahabat kecil, aku kakak Tiwi, maminya Jojo dan Leo. Apa kabar semuanya? Iya. Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat-sehat aja ya. Oh iya, aku mau tanya nih, masih semangat gak muji nama Tuhan? Masih. Masih? Jojo masih gak? Masih. Yang bener. Ya, sekarang kan masih pandemi virus corona ya, walaupun ya kita tahu lah kalau corona itu harus tetap di rumah ya, teman-teman. Nggak boleh keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Yang pasti kita harus selalu jaga kesehatan. Makan yang banyak, kayak Jo nih, perutnya. Gendut sekali. Makan yang banyak, jangan lupa minum vitamin, minum air putih, oke? Buah dan sayur jangan lupa. Yang terpenting kalau mau keluar itu harus cuci tangan, harus pakai masker. Oke, Jo? Pakai apa? Masker. Oke, pakai helm kalau keluar rumah. Nih, taruh lagi ya. Oke, taruh lagi. Simpen. Jojo kangen nggak sekolah minggu? Kangen. Ada teman-teman sekolah minggu yang Jojo kangen nggak? Temennya ada nggak? Ada. Siapa? Ada Joanna, terus siapa lagi? Adel ya. Banyak lah pokoknya ya. Ya. Pokoknya teman-teman harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih dalam pandemi apa? Corona. Dadah. Terima kasih semuanya. Kini tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Manggil Sultan yuk. Ayo, Sultan. Ada apa sih? Tolong iringin musiknya dong. Ayo. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Yuk sobat kecil, kita berdoa dulu. Dan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan dan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagi sobat kecil, yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak timus, tapi saya laskar timus. Saya laskar timus, Jagra.
Elo sama Rema. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita pada pagi hari ini kita membaca Alkitabnya dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, kita satu dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul walaupun dengan online, tapi Tuhan telah menyertai kami supaya kami dapat tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama kami. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca, Kak Dewi akan membaca bergantian dengan Sultan. Kak Dewi ayat pertama, Sultan ayat yang kedua, begitupun seterusnya. Kita mulai. Perikop pada minggu ini adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asli kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Liba yang berdekatan dengan Kirene, pendekatan dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya bercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, sahabat kecil. Apa kabar sahabat kecil hari ini? Pasti baik kan? Sultan baik nggak? Baik. Oke. Oh iya sahabat kecil, Kade mau tanya, sahabat kecil tahu nggak hari ini hari apa? Sultan tahu nggak hari ini hari apa? Hari Pentakosta. Pinter. Sahabat kecil, hari ini adalah hari Pentakosta. Sahabat kecil tahu nggak Pentakosta itu apa? Sultan tahu nggak? Enggak. Nah, Kade mau kasih tahu, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, sahabat kecil, minggu yang lalu pada tanggal 21 Mei kita memperingati hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sahabat kecil, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, berjanji untuk mendampingi murid-muridnya walaupun dia sudah naik ke surga, yaitu penolong baginya. Nah,
Penolong baginya itu adalah Roh Kudus. Sahabat kecil, kalau kita tahu siapa penolong kita, tahu nggak sahabat kecil penolong kita? Yaitu Roh Kudus. Sahabat kecil juga punya penolong, punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Bagaimana kita mengetahui kita punya penolong? Coba, tadi mau tanya Mas Sultan, bagaimana cara kita menyadari bahwa kita punya penolong, punya Roh Kudus? Apa Sultan? Nah, Roh Kudus itu hadir dalam diri kita sebagai penolong. Contohnya, kalau kita mau berbuat jahat atau kita ada orang mau mencuri, teman Sultan misalnya mau mencuri sesuatu dari Sultan, Sultan tahu. Nah, Sultan menasehati, gak boleh mencuri, gak boleh berbuat tidak baik. Itu adalah kerja Roh Kudus kita melalui Sultan, bahwa kita melakukan kebaikan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sahabat kecil, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, adanya Roh Kudus dalam diri kita, sahabat kecil bisa rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, suka menolong. Itu adalah pertolongan dari Roh Kudus. Sahabat kecil, Kak Dewi juga dulu pernah bercerita bahwa kita adalah anak-anak terang. Kalau kita berusaha untuk menjadi baik, jujur, rendah hati, selalu mengasihi, itulah adalah contoh bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, kalau kita menunjukkan bahwa kita ada anak-anak terang, itulah bahwa Roh Kudus bekerja di atas diri kita. Sahabat kecil juga harus seperti itu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Di sekolah minggu, di lingkungan, kita harus menunjukkan sebagai anak-anak terang yang bisa mewujudkan bahwa Roh Kudus ada bersama-sama kita, bahwa Roh Kudus bekerja atas kita, supaya kita menjadi anak-anak terang yang baik. Karena kita adalah pengikut Kristus yang harus peduli, yang harus saling menguatkan, harus saling menolong pada sesama kita yang kesusahan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sahabat kecil, Kak Dewi punya tugas. Kita sekarang adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kak Dewi mau punya tugas hari ini. Adik-adik boleh kirimkan video lagu nyanyiannya Bila Roh Kudus Ada di Dalamku. Sultan bisa nggak? Bila Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Nah, pasti adik-adik bisa dan hafal. Nanti videonya boleh dikirimkan. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sebelum kita tutup ceritanya, kita satu dalam doa dulu ya. Mari sahabat kecil, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, karena kami pada saat ini telah mendengarkan cerita yang begitu indah, supaya kami dapat memahami bahwa apa artinya Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Tuhan Yesus Kristus, sertailah kami dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kak Dewi kembalikan lagi pada Elo dan Rema. Silakan Elo sama Rema. Terima kasih Kak Dewi. Yuk sobat kecil, kita nyanyi lagi yuk. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
sobat kecil, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini, pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang berada di rumah, yang pada saat ini Tuhan tahu sendiri bahwa pandemi corona telah meliputi negara kami ataupun dunia ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan mau tilik, Tuhan mau sembuhkan, supaya di waktu yang akan datang Tuhan kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin sekarang dalam mengikuti tes-tes ulangan-ulangan atau yang akan kenaikan kelas. Tuhan mau bimbing, Tuhan mau sertai supaya mereka dapat belajar dengan baik walaupun ulangan-ulangan atau tes-tes itu melalui online. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mau menyertainya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa mungkin pada minggu ini ada adik-adik kami yang berulang tahun. Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan mau panjangkan umur mereka supaya mereka kelak dewasa nanti dapat selalu menjadi pengikut Tuhan yang baik. Tuhan Yesus Kristus, kami juga telah mendengarkan cerita biarlah firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam hati kami supaya Roh Kudus yang Tuhan jadikan penolong untuk kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah penolong itu dapat menolong kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu melalui doa ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah mau mendengar, Tuhan telah melihat apa yang kami butuhkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sobat kecil sudah ibadah bersama kami. Dan tetap di rumah saja sobat kecil. Kalau terpaksa keluar, membawa masker, membawa sanitizer, dan rajin cuci tangan. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya sobat kecil. Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, agar dapat notifikasi dari